Bab 337, menerobos ke kediaman Howard sendiri. Ketika Jordan meninggalkan DC sebelumnya, dia telah memberikan pesawat UFO kepada Brett. Pesawat seperti pesawat luar angkasa yang langka seperti itu sangat mahal, dan dilengkapi dengan teknologi ilmiah paling canggih. Dalam hal nilai, itu lebih mahal daripada jet pribadi atau kapal pesiar mewah, jadi Jordan jelas tidak akan memberikannya begitu saja. Dia hanya ingin membuat Brett secara keliru berpikir bahwa dia telah menemukan harta karun karena dia telah menyimpulkan bahwa Brett pasti akan menjaganya dengan baik. Jordan kemudian akan mengambil alih kepemilikannya. Brett tidak tahu bahwa pesawat berbentuk UFO itu bisa dikendalikan dari jarak jauh melalui komputer. Jordan membuka komputernya untuk membiarkan Victoria melihatnya. Menunjuk lokasi titik merah di layar, Jordan berkata, disitulah pesawat berbentuk UFO sekarang. Petik 2. Setelah itu, Jordan mengklik peta dan memeriksa dengan cermat untuk melihat bahwa lokasinya bukanlah kantor polisi atau area militer atau lembaga penelitian pesawat, tetapi area perumahan. Jordan khawatir UFO itu akan ditangkap oleh polisi, tetapi tampaknya Brett telah mengatasi masalah itu. Ini seharusnya menjadi tempat tinggal kakek Brett Howard. Petik 2. Jordan tersenyum. Dia akan mengunjungi kakek Brett besok pagi, jadi lebih dari pantas untuk pesawat berbentuk UFO berada di sana. Dia bisa memerintahkan tim untuk menyerang Howard kapan saja. Pada malam hari, di rumah mewah Martin. Brett memasuki ruang kerja Martin dan berkata, "Kakek, si brengsek Jordan Stelle telah datang ke DC dan dia mungkin akan datang menemuimu dengan cerah besok pagi." Petik 2. Oke. Pada saat ini, Martin mengenakan kacamatanya dan melakukan beberapa tulisan tangan. Brett berkata, dia di sini bersama Victoria Clarke, jadi kurasa dia tidak akan rela meninggalkannya dan menikahi Lauren. Petik 2. Martin terus menulis dengan tenang sambil berkata, jika dia tidak mau, dia bisa tinggal di DC selamanya. Brett berkata dengan ekspresi membunuh, kami membiarkan dia pergi sekali terakhir kali. Sekarang aku akhirnya bisa menghadapinya dengan benar. Besok akan menjadi hari kematian Jordan Stelle. Kakek, aku sudah mengumpulkan tenaga dan senjata. Tidak peduli seberapa bagusnya dia sebagai petarung, dia bisa melupakan meninggalkan tempat ini sendirian. Martin mengangguk. Diam-diam dia berpikir, Charleston Stelle, apakah kita menjadi menantu atau musuh akan bergantung pada pilihan yang dibuat cucumu besok. Petik 2, pukul 9 pagi keesokan harinya. Jordan dan Victoria saling berciuman selamat tinggal. Aku pergi sayang, tunggu aku di rumah. Aku akan segera kembali. Petik 2. Jordan memandang Victoria, enggan berpisah dengannya. Victoria bahkan lebih enggan, karena dia masih khawatir bahwa sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi pada Jordan meskipun tahu bahwa dia telah lama menyusun rencana. Victoria tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Jordan lagi dengan erat, seolah-olah ini adalah terakhir kalinya mereka akan saling berpelukan. Sayang, kita harus tetap berhubungan setiap saat. Jika Anda tidak kembali sebelum jam 12, saya akan memanggil polisi. Kata Victoria. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Jordan membelai wajah Victoria dengan lembut sebelum memanggil taksi untuk menuju ke lokasi yang dikirim Brett padanya. Itu adalah lokasi yang sama di mana pesawat berbentuk UFO berada, menurut informasi yang ditampilkan di komputernya. Seperti yang diharapkan Jordan, UFO itu sekarang berada di rumah kakek Brett. Pada saat yang sama, tim juga sudah lama bersembunyi di sana dan dia bisa mengendalikan pesawat berbentuk UFO kapan saja menggunakan komputer. Jordan dan tim juga bisa berkomunikasi kapan saja. Jordan akan memecahkan cangkir sebagai sinyal bagi tim untuk segera melakukan manuver pesawat berbentuk UFO untuk menyerang kediaman Howard. Tak lama kemudian, taksi Jordan tiba, dan seseorang menghentikannya. Kamu tidak bisa pergi. Tuan Stelle, tolong keluar dari mobilmu. Seorang lelaki tua telah lama menunggu di sana. Jordan tahu dia salah satu dari keluarga Howard, jadi dia membayar ongkos dan keluar dari mobil. Setelah mengikuti pria tua itu untuk waktu yang lama, Jordan berjalan ke pintu masuk rumah Martin. Brett berdiri di depan pintu. Dengan senyum yang tak terkendali, Brett berkata, Jordan, kakekku memintaku untuk menerimamu di sini. Kami menunjukkan rasa hormat yang cukup, ya. Petik 2. Jordan punuk dengan dingin, dan dia baru saja akan masuk tetapi Brett menghentikannya. Tunggu sebentar, apa itu di tanganmu? Petik 2. Brett khawatir Jordan akan membawa pistol atau senjata lain. Jordan mengangkat tangannya dan berkata,
Ini beberapa cerutu untuk kakekmu. Bagaimanapun, kakek Jordan memiliki beberapa hubungan dengan Martin, yang pernah membantu yang pertama. Dengan demikian, Jordan tidak bisa datang dengan tangan kosong. Bahkan jika mereka akan bertengkar nanti, dia harus bersikap sopan terlebih dahulu. Brett mengambilnya dari Jordan dan membuka kotak itu untuk melihat isinya. Wah, Arturo Fuente Opus. Harganya pasti puluhan ribu, iya. Jordan Stele, bagaimana Anda bisa membelinya? Aset Anda telah dibekukan, Anda seharusnya tidak punya uang sekarang. Petik 2. Jordan berkata dengan dingin, pacarku, Victoria, yang membayarnya. Jika Anda tidak menginginkannya, saya tidak akan membawanya. Brett sangat marah. Kami tidak peduli dengan hadiah burukmu. Kami punya banyak rokok seperti itu di ruang penyimpanan kami. Karena dibeli oleh wanita itu Victoria Clarke, terlebih lagi kami tidak menginginkannya. Petik 2. Namun, pada saat ini, pelayan lain datang dan berkata, Tuan Howard, kakekmu ingin kamu membawakan hadiah Tuan Stele. Brett punuk dengan dingin dan menyerahkan cerutu ke Jordan. Masuk, kakekku sudah lama menunggumu. Brett berjalan di depan sementara Jordan ikut. Jordan menghentikan langkahnya ketika dia melihat pesawat berbentuk UFO-nya di halaman. Melihat betapa terkejutnya Jordan, Brett tertawa dan berkata, hahaha, Jordan, Anda membuat Salvatore melemparkan saya ke dalam benda berbentuk UFO ini dan mengirim saya ke kantor polisi di dalamnya untuk terakhir kalinya. Anda bahkan mengambil rekaman suara dan sangat mempermalukan saya. Tapi saya tetap harus berterima kasih karena telah memberi saya pesawat berbentuk UFO ini. Saya telah meminta beberapa teknisi untuk mempelajari pesawat ini, dan ternyata sangat mengesankan. Tidak ada orang lain yang mampu menciptakannya. Berhenti mencari, benda ini milik Howard mulai sekarang. Jordan berkata dengan jijik, sungguh, keluargamu tidak memiliki pengetahuan. Anda memperlakukan sampah ini sebagai harta karun. Ada banyak barang seperti itu di gudang keluarga saya. Mengapa saya repot-repot tentang ini? Petik 2. Anda. Brett sangat marah. Beraninya Jordan Stele pamer di tempat kita. Tanda tanya tanda seru petik 1. Namun, dalam hal teknologi canggih seperti itu, Howard sama sekali bukan tandingan Steles karena mereka berhubungan baik dengan Mus, yang memegang teknologi penerbangan paling canggih di dunia. Kenapa kalian meninggalkannya di sini? Tanya Jordan. Brett berkata, kakek saya sangat menyukai benda ini, jadi dia menyimpannya di sini. Potong omong kosong dan ikut denganku. Petik 2. Kakek, binatang kecil itu ada di sini. Brett melontarkan komentar sinis tentang Jordan begitu mereka memasuki aula. Jordan sangat marah. Jika dia berada di tempat lain, dia akan maju untuk menendang Brett tanpa ragu-ragu. Namun, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Martin sedang duduk jauh-jauh di dalam ruang tamu yang mewah dengan anak-anaknya di sekelilingnya. Generasi ketiga pewaris keluarga Howard, yaitu Lauren, Clarice, Alex, dan Brett, duduk di sisi paling jauh. Keluarga Howard cukup mengintimidasi. Selain itu, ada seorang pria tinggi dan kuat dengan setelan jas di belakang mereka masing-masing. Mereka mungkin semua dipersenjatai dengan senjata. Bab 338, penghinaan yang ditimpakan oleh keluarga Howard. Jordan menerobos masuk ke halaman keluarga Howard sendirian. Keberanian dan keberaniannya jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Ketika Martin melihat Jordan masuk, dia pertama kali menegur Brett karena bersikap kasar. Dia kemudian berkata kepada Jordan sambil tersenyum, kamu di sini. Brett masih muda dan tidak peka, jangan membungkuk ke levelnya. Jordan memandang Martin, menegakkan punggungnya dan berkata tanpa merendahkan sama sekali, salam, Tuan Howard Sir. Saya mendengar bahwa Anda dan kakek saya adalah teman lama dan Anda bahkan pernah membantunya sebelumnya. Pacar saya dan saya telah menyiapkan hadiah kecil untuk Anda, Tuan Howard Sir. Terimalah. Martin mengangguk sambil tersenyum dan berkata, kamu sangat bijaksana, Jordan. Silahkan duduk. Seorang pelayan mengambil kotak cerutu dari Jordan, yang kemudian duduk di samping Lauren di dekat pintu. Begitu dia duduk, pelayan lain menyajikan secangkir teh untuknya. Tuan, tolong minum teh. Mendengar pelayan Howard memanggilnya, Tuan, Jordan membeku dengan canggung dan hanya bisa melirik Lauren. Para pelayan keluarga Howard biasanya akan memanggil pasangan dari keturunan perempuan dengan Tuan, sehingga Jordan memperhitungkan bahwa mereka mungkin menganggapnya sebagai suami Lauren. Setelah Jordan duduk, Martin tertawa dan berkata, omong-omong tentang kakekmu,
memang benar kita sudah saling kenal beberapa dekade yang lalu. Kami berdua menjalankan bisnis di New York City saat itu. Aku tahu sejak saat itu bahwa kakekmu memiliki penilaian yang sempurna dan bahwa dia akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Omong-omong, pada waktu itu, saya pikir keturunan kami bisa menikah sehingga dia dan saya bisa menjadi menantu. Petik 2. Sayangnya, kakekmu tidak menyukai anak-anakku. Pada saat ini, ayah Brett tiba-tiba berkata, "Ayah, mengapa mengungkit masa lalu?" Di ruang tamu, seorang wanita parubaya yang mengenakan perhiasan mahal dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan yang belum pernah ditemui Jordan sebelumnya, berkata dengan ekspresi tidak senang, "Ya, siapa yang mau menikah dengan Steles?" Tanda tanya. Kami juga tidak menyukai mereka. Jordan tersenyum dingin. Dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa mereka masih menyimpan dendam karena mereka telah ditolak oleh kakek Jordan saat itu. Tidak heran jika mereka menjadi pendendam. Banyak orang di AS ingin menikahi keluarga Howard. Tapi kalian tidak layak menikahi Steles. Martin melanjutkan, "Haha, saya tidak menyangka bahwa meskipun putra saya tidak dapat menikahi seseorang dari keluarga Anda, cucu perempuan saya secara luar biasa mendapat kesempatan untuk menikahi Anda." Petik 2. Saya telah mendengar tentang Anda dan Lauren, Jordan. Anda memperkosa cucu perempuan saya, dan dia melahirkan putri Anda, tetapi selama 4 tahun terakhir, Anda tidak menunjukkan perhatian kepada cucu perempuan saya dan putri Anda. Petik 2. Tapi aku cukup baik untuk tetap sopan padamu hari ini, kan? Semua orang tahu keluarga Howard tidak boleh dianggap enteng, dan bahkan Russell yang terhormat pun harus menghormati Martin. Jika Jordan bukan keturunan Steles dan hanya pria tak punya uang tanpa nama, dia pasti tidak bisa duduk di sini dan menikmati teh setelah memperkosa Lauren. Dia pasti sudah lama terbunuh dan mayatnya dibuang ke laut. Jordan berkata, "Saya memang harus disalahkan atas insiden itu dan saya sudah dengan tulus meminta maaf kepada Nona Howard untuk itu." Petik 2. Keluarga Howard juga telah menyakiti saya dan cucu Anda, Brett, juga memperkosa mantan istri saya, Hailey, ketika kami masih menikah. Hailey juga melahirkan putri Brett. Petik 2. Kata-kata Jordan memicu keributan besar. Banyak penatua, serta Clarice, Lauren, semua memandang Brett. "Brett, kamu punya anak perempuan. Sejak kapan?" Petik 2. Di mana anak perempuanmu? Mengapa Anda tidak membawanya pulang untuk kami periksa? Jelas, banyak dari keluarga Howard masih belum mengetahui hal ini. Namun, Martin tampaknya tidak terlalu terkejut. "Aku sudah mendengarnya dari Brett. Dia tidak memperkosa mantan istrimu. Mantan istrimu adalah orang yang begitu materialistis dan sia-sia sehingga dia berinisiatif untuk tidur dengan Brett setelah menerima $150 juta darinya." Petik 2. Jordan, seorang wanita seperti Hailey, yang berasal dari keluarga tingkat ketiga dan akan mengkhianatimu demi uang, sama sekali tidak pantas untukmu. Petik 2. Brett mungkin telah melakukan sesuatu yang salah, tetapi tindakannya juga memungkinkan Anda untuk melihat warna aslinya dan memutuskan hubungan dengannya. Itu juga hal yang bagus. Mendengar kata-kata Martin, Jordan melongo, Howard Sir, apakah itu berarti saya harus berterima kasih kepada Brett karena telah menjadikan saya suami yang istrinya tidak setia?" Petik 2. Dengan satu kaki disilangkan, Brett tertawa dan berkata, "Mari kita bicarakan semuanya dengan tenang. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Itu selalu menjadi hobi saya untuk membantu orang lain." Petik 2. Mendengar kata-kata Brett, saudara-saudaranya, kecuali Lauren, tertawa. Clarice mengejek, "Jordan, Brett mungkin telah membuatmu diselingkuhi, tetapi dia membayar mantan istrimu $150 juta, yang sama sekali bukan jumlah yang kecil. Bukankah kamu tidak punya uang sekarang? Pergi meminta mantan istri Anda untuk uang. Setengah dari $150 juta itu seharusnya menjadi milikmu." Hahaha. Selain Lauren, keluarga Howard yang lain tertawa terbahak-bahak. Alex yang bermata manik berkata, "Brett sebenarnya memberikan $150 juta kepada mantan istrinya karena telah menidurinya. Betapa murah hati Brett." Petik 2. Saya pikir jika itu masalahnya, Jordan harus berharap istrinya tidur dengan Brett beberapa kali lagi. Hahaha, benar. Ini adalah jalan menuju kekayaan. Suami mendapatkan uang dengan membiarkan istrinya tidur dengan pria lain. Alex dan Clarice menghina Jordan bersama. Jordan segera membalas, "Dua anjing mana yang menggonggong?" Petik 2. Alex menjadi marah dan membanting tangannya ke meja.
Siapa yang kamu panggil anjing? Clarice juga marah. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai anggota keluarga yang penting? Bahkan jika kamu benar-benar suami Lauren, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepada kami seperti itu. Wanita lain yang lebih muda dari ibu Lauren juga menimpali dengan marah. Lauren telah memilih pria yang mengerikan. Dia berbicara dengan ipar laki-laki dan iparnya begitu kasar pertama kali dia di sini. Betapa tidak sopan. Petik 2. Clarice menatap wanita parubaya itu dan berkata, "Bu, dia hanya pemerkosa. Apa yang kamu harapkan darinya?" Tampaknya wanita parubaya yang lebih muda ini adalah ibu Alex dan Clarice, yang berarti dia adalah istri kedua ayah mereka. Jordan telah mendengar Brett menyebutkan ayahnya memiliki dua istri, salah satunya adalah ibu dari dia dan Lauren, sementara yang lain adalah ibu dari Alex dan Clarice. Mereka adalah saudara tiri, seperti Jordan dan Jamie. Jordan sangat marah. Ketika dia pertama kali bertemu Clarice, dia tidak menyukainya dan merasa bahwa dia sombong karena memperlakukannya dengan kasar hanya karena dia mengira dia seorang sopir. Sekarang setelah Clarice tahu Jordan adalah keturunan Steles, dan masih berani menghinanya, Jordan tidak bisa mentolerirnya sama sekali. Jordan membentak Clarice, "Siapa yang kamu sebut pemerkosa?" Petik 2. Clarice tersenyum tanpa rasa takut dan membalas, "Kamu. Apa yang salah?" Keluarga Howard sudah lama mengumpulkan pengawal mereka, jadi mereka sama sekali tidak takut Jordan akan menyerang mereka. Jordan juga tidak berniat untuk memukul mereka. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, "Tidak heran kamu selalu mencuri pandang ke arahku. Tampaknya Anda memiliki selera yang sangat istimewa. Clarice Howard, berhenti diam-diam naksir aku. Kamu jelek dan sosokmu tidak bagus. Aku tidak akan repot-repot menyentuhmu bahkan jika kamu menutupi wajahmu." Petik 2. Bab 339, Jordan menikahi dua wanita. Clarice langsung kehilangan kesabaran, dan dia mulai bersikap defensif. "Kapan aku mencuri pandang padamu? Saya memiliki naksir pada Anda, kakiku. Lihatlah diri Anda di cermin. Apakah kamu bahkan layak?" Jordan tertawa dan berkata, "Kamu mengintipku saat pertama kali aku pergi ke rumah orang tuamu, dan lusa di pernikahan Russell Miller di Houston. Saya menatap diri saya di cermin setiap hari dan saya pikir saya sangat tampan. Apakah Anda memiliki masalah dengan itu?" Petik 2. Itu adalah fakta yang diakui secara luas bahwa Jordan tampan dan ramah tamah. Tidak peduli seberapa besar keluarga Howard membencinya, mereka tidak dapat menyangkalnya. Di masa lalu, Jordan tidak pernah mempermasalahkan penampilannya, tapi sekarang, itu adalah senjata yang cocok untuk menghadapi Clarice. Clarice duduk di sebelah pria berpenampilan biasa-biasa saja dan gemuk yang tampak sangat malu. Kemungkinan besar dia adalah suami Clarice. Jordan mengatakan itu dengan sengaja untuk membuat dia dan suaminya marah. Saat ini, pasangan yang sudah menikah tanpa masalah praktis tidak ada, terutama ketika wanita itu cerewet dan kasar. Jika dia bisa menabur perselisihan, itu akan lebih menarik. Clarice sangat cemas, dan dia juga mengakui bahwa Jordan memang sangat tampan. Dia terus menyangkal lebih jauh, "Omong kosong. Kamu adalah orang yang terus menatapku saat pertama kali kamu datang ke tempat orang tuaku. Anda menyebabkan keributan di pernikahan Russell Miller sehari sebelum kemarin, dan Anda bahkan mencium pengantin wanita dengan penuh gairah untuk waktu yang lama." Petik 2. Semua orang menonton. "Kenapa aku tidak bisa menatapmu? Aku menatapmu secara terbuka." Jordan tertawa dan berkata, "Clarice Howard, berhentilah menjelaskan. Bagaimana Anda tahu bahwa saya sedang melihat Anda jika Anda tidak melihat saya? Kamu pasti iri saat melihatku mencium Victoria dengan penuh gairah, ya? Aku benar-benar menawan, bukan? Apakah Anda ingin mencobanya?" Jordan terus memfitnah Clarice dan menuduhnya. Faktanya, selama pernikahan, Jordan dan Victoria begitu tenggelam dalam ciuman itu sehingga dia bahkan tidak tahu apakah Clarice sedang menatapnya atau tidak. Clarice tersipu malu-malu dan berseru, Kau mengatakan omong kosong." Dia kemudian berbalik dan berkata kepada pria di sampingnya, "Hubi, tolong jangan dengarkan dia." Petik 2. Pria itu terlihat sangat malu. Dia mungkin percaya kata-kata Jordan. Karena dia begitu mudah mempercayai Jordan, itu berarti Clarice mungkin berperilaku tidak pantas sepanjang waktu. Clarice sangat kesal. Karena dia tidak bisa membantah Jordan, dia mengeluh kepada Martin, "Kakek, bajingan kecil ini benar-benar berani menghinaku dan mempermalukanku di rumah kami. Kakek, kamu harus memberinya pelajaran yang bagus."
Petik 2. Namun, Martin tidak marah sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, melihat kalian berdebat mengingatkan saya pada saat-saat ketika Anda dulu berdebat dengan Brett ketika Anda masih kecil. Haha, itu normal bagi anggota keluarga untuk berdebat satu sama lain. Petik 2. Jordan diam-diam berpikir dengan mencemooh, dasar psikotua. Aku bukan keluargamu. Petik 1. Ibu Lauren juga tertawa karena dia terkejut dengan kefasihan Jordan dan kemampuannya membuat Clarice terdiam. Faktanya, Lauren dan Clarice selalu berselisih satu sama lain. Meskipun Lauren cantik, dia lugas dan sering kalah dalam pertengkaran dengan Clarice. Dia tidak pandai memutarbalikkan fakta dan mengarang cerita seperti Clarice. Ibu Lauren tersenyum dan bertanya, Jordan, kudengar keluarga Stelle berhubungan baik dengan beberapa keluarga terkenal di dunia, serta beberapa keluarga kerajaan dan pejabat, kan? Petik 2. Jordan mengangguk dan berkata, iya, kakek saya memiliki banyak investasi di berbagai bidang di seluruh dunia, jadi dia punya banyak teman. Ibu Lauren tertawa dan berkata, bagus sekali. Keluarga Howard mungkin hebat di AS, tetapi tidak ada yang mengenal kami di tempat lain. Itu tidak masalah. Kalian anak-anak masih muda dan suka bepergian keliling dunia. Bagaimana mereka bisa melakukannya tanpa beberapa koneksi? Petik 2. Ketika Alex pergi ke Dubai untuk bermain tahun lalu, dia menggoda putri mahkota keluarga kerajaan Dubai, dan dipukuli serta ditangkap. Petik 2. Jika kita memiliki koneksi Steles, kurasa kita tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang untuk mengeluarkannya. Mendengar ini, wajah Alex meredup, dan dia tampak agak malu. Ibu Alex menimpali, apakah Anda menganggap Steles sebagai makhluk abadi? Saya yakin mereka mengenal bangsawan Inggris, tetapi bagaimana Anda begitu yakin bahwa mereka juga terhubung dengan keluarga kerajaan Dubai? Petik 2. Jordan tertawa dan berkata, kebetulan, saya menghabiskan beberapa waktu di Dubai sebelum pergi ke Suriah dan saya berhubungan baik dengan sheikh mereka. Kami makan malam bersama sepanjang waktu. Apakah Anda perlu saya meneleponnya untuk membuktikannya kepada Anda sekarang? Petik 2. Hahaha. Nah, Steles benar-benar memiliki pengaruh yang luar biasa di dunia. Sungguh pasangan yang cocok untuk Howard. Martin sangat gembira. Ibu Lauren tertawa dan menimpali, ya, saya melihat bahwa Lauren dan Jordan juga pasangan yang dibuat di surga. Putri kami memiliki selera pria yang luar biasa. Semua orang juga tidak mengatakan apa-apa. Setelah Howard masuk ke aliansi pernikahan dengan Steles, Howard akan menjadi orang yang diuntungkan. Namun, pada saat ini, Jordan berkata, maaf, tapi saya pikir Anda mungkin salah paham. Saya tidak di sini hari ini untuk menikahi Lauren. Saya di sini untuk meminta Tuan Howard Sir. Untuk memaafkan bawahan saya, Pablo dan Salvatore. Pablo dan Salvatore harus menerima hukuman yang pantas mereka terima atas kejahatan apapun yang mereka lakukan di masa lalu. Petik 2. Tapi tolong jangan mengajukan tuduhan palsu terhadap mereka. Mereka semua punya istri dan anak. Mereka tidak bisa tinggal di balik jeruji besi selama sisa hidup mereka. Petik 2. Wajah Martin berubah cemberut, dan dia berkata, Pablo dan Salvatore hanyalah antek. Saya hanya bisa mengeluarkan perintah untuk membebaskan mereka. Petik 2. Tapi jika kamu ingin menyelamatkan mereka, kamu juga harus menunjukkan ketulusanmu. Kecuali Anda berjanji untuk bertanggung jawab atas cucu perempuan saya, Lauren, dan menikahinya, antek-antek Anda tidak akan pernah melihat istri dan anak perempuan mereka lagi selama sisa hidup mereka. Petik 2. Martin sebenarnya memaksa Jordan untuk menikahi Lauren. Jordan langsung membantah, aku punya pacar. Namanya Victoria Clarke. Maaf, tapi aku tidak bisa menikahi cucumu. Petik 2. Pada saat ini, Brett berkata, Jordan Stelle, saya tahu Anda dan Victoria sedang dalam tahap bulan madu dari hubungan Anda dan Anda pasti tidak akan setuju untuk putus dengannya. Petik 2. Bagaimana dengan ini? Kami akan membuat konsesi dan membiarkan Victoria menjadi kekasihmu setelah kau menikahi Lauren. Bagaimanapun, Victoria Clarke telah menjadi wanita simpanan sebelumnya, jadi dia pasti akan menyetujuinya. Petik 2. Martin mengangguk setuju. Ya, aku akan mengizinkanmu memiliki Lauren dan Victoria. Untuk keluarga terkenal seperti kami, praktik seperti itu bukan hal yang aneh. Petik 2. Sudah menjadi hal yang biasa bagi pria yang sudah menikah untuk memiliki kekasih. Putra Martin sendiri memiliki 2 istri, tidak ada yang pernah meninggalkan keluarga. Banyak pria menemukan kebahagiaan dalam hubungan poligami.
Namun, Jordan tidak pernah percaya poligami. Sebaliknya, dia percaya mencintai hanya satu orang selama sisa hidupnya. Jordan juga memiliki energi yang terbatas, jadi dia tidak bisa mencintai dua wanita sekaligus. Lagi pula, wanita yang kuat dan tegas seperti Victoria tidak akan setuju untuk berbagi suami dengan orang lain. Jordan segera membalas, Victoria adalah satu-satunya orang yang akan aku nikahi seumur hidup ini. Aku tidak akan membiarkan dia menjadi nyonya atau kekasihku. Petik 2. Bab 340, kamu ingin membunuhku. Setelah Jordan mengungkapkan sikapnya dengan penuh tekad, Lauren juga berdiri. Dia memandang Martin dan berkata, kakek, bukankah seharusnya kamu berdiskusi denganku sebelumnya sebelum mengatur agar aku menikahi Jordan? Petik 2. Saya tidak mengatakan bahwa saya ingin menikahi Jordan, apalagi setuju untuk membaginya dengan wanita lain. Kata-kata Lauren sebenarnya ditujukan untuk Jordan. Dia mencoba memberitahu Jordan bahwa dia tidak mengetahui pengaturan ini dan bahwa dia tidak putus asa untuk menikah dengannya. Sebagai wanita tercantik di DC, Lauren cukup angkuh. Martin berkata, terserah orang tua Anda untuk memutuskan pernikahan Anda. Keputusan tidak pernah menjadi milikmu. Jika semua orang di keluarga kami berubah-ubah seperti Anda, dapatkah keluarga Howard sehebat sekarang ini? Tanda seru petik 2. Selain itu, Jordan adalah pria yang kamu pilih. Kaulah yang bersikeras untuk melahirkan anaknya. Kami telah mencoba menjebak Anda dengan begitu banyak calon mitra selama bertahun-tahun, tetapi Anda tidak pernah menyetujui satupun. Apa menurutmu aku akan terus memanjakanmu dan membiarkanmu sesukamu? Kata-kata Martin tidak diragukan lagi penuh dengan dominasi dan kekuatan. Ketika Jordan melihat sikap Martin terhadap Lauren, dia mengerti mengapa dia kabur dari rumah 4 tahun lalu. Keluarga Howard memiliki pola pikir yang konservatif dan terbelakang tentang pernikahan anak-anak mereka, sama sekali tidak memberikan mereka kesempatan untuk membuat keputusan sendiri. Seolah-olah mereka dilahirkan untuk membawa manfaat bagi keluarga. Setelah menguliahi Lauren, Martin memandang Jordan dengan tegas dan berkata, apakah kamu benar-benar tidak mau menikahi cucuku? Lauren telah diasuh dengan hati-hati oleh keluarga sejak dia masih kecil dan saya berani mengatakan bahwa tidak ada wanita berusia 30 tahun ke bawah di AS yang sehebat dia. Petik 2. Jordan menatap Lauren, tidak bisa memaksa dirinya untuk menghancurkan hatinya. Dia berkata dengan lembut, Nona Howard, maafkan aku, hatiku hanya bisa menampung Victoria. Petik 2. Dasar. Brett membanting tangannya ke meja dan berseru, Jordan, keluarga Howard telah berkompromi dengan mempertimbangkan perasaan Anda, namun Anda masih tidak menghargainya. Anda hanya memiliki keinginan kematian. Petik 2. Martin juga benar-benar marah. Jordan Stelle, aku akan memberimu 2 jalan keluar sekarang. 1. Nikahi cucuku. Petik 2. Atau 2. Serahkan adikmu, Jamie. Brett memanggilnya. Ngomong-ngomong, serahkan pelakunya, Jamie kepadaku. Jamie adalah dalang yang menjebak Jordan dengan Lauren. Sekarang, tidak ada lagi kebencian antara Jordan dan Lauren. Bahkan, Lauren agak menyukai Jordan. Jika keluarga Howard ingin membalas dendam, mereka harus melakukannya pada Jamie. Belum lagi Jordan tidak tahu di mana Jamie berada. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan menyerahkan saudaranya kepada keluarga Howard dan meninggalkannya untuk mereka. Jordan berseru tanpa rasa takut, aku tidak akan membuat salah satu dari 2 pilihan itu. Martin berkata dengan ekspresi ganas dan mengancam, karena itu masalahnya, mati di sini. Brengsek. Iya, Brett dengan cepat memerintahkan, bunuh dia sekarang. Beberapa pengawal yang berdiri di sekitar Jordan dengan cepat mengeluarkan pistol dari saku mereka dan mengarahkannya ke Jordan. Dugaan Jordan benar. Dia memang mempertaruhkan nyawanya dengan datang ke tempat Howard malam ini. Untungnya, dia sudah lama siap. Jangan bunuh dia. Petik 2. Lauren tiba-tiba berdiri, berlari ke Jordan, dan melindunginya dengan tubuhnya. Kakek, aku mohon, tolong jangan bunuh dia demi Clue. Jangan membuat anak saya menjadi yatim piatu. Petik 2. Namun, Martin tidak menyerah sama sekali. Brett, bawa adikmu kembali ke kamarnya. Iya, Brett menyeret Lauren menaiki tangga sebelum menguncinya di kamar di lantai 2. Sambil membanting pintu, Lauren menangis dan memohon, tidak, kakek, jangan bunuh dia. Tolong jangan bunuh Jordan, tolong. Petik 2. Tangisan Lauren membuat Jordan merasa sangat tersentuh. Dia tidak menyangka Lauren, yang tidak menghabiskan banyak waktu bersamanya,
akan meneteskan begitu banyak air mata untuknya. Tak satu pun dari keluarga Howard, kecuali Lauren, adalah manusia yang baik. Petik 1. Jordan sangat marah. Dia benci ditahan di bawah todongan senjata. Jordan masih tidak menyerah pada ancaman itu. Dia berseru pada Martin, "Martin Howard, beraninya kau membunuhku?" Tanda tanya tanda seru. Kamu ingin menjadikan keluarga Howard sebagai musuhmu, iya. Martin berpunuk dengan dingin dan berkata dengan dominan, "Kenapa tidak? Saya telah menunjukkan kebaikan dan niat baik kepada Steles berkali-kali dalam beberapa dekade terakhir, tetapi kalian tidak tahu lebih baik dan memperlakukan kami sebagai penurut. Kamu mempermalukan cucuku. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi hidup-hidup? Aku akan membunuhmu hari ini dan menyatakan perang melawan Charleston Stele." Petik 2. Jika dia punya nyali, dia bisa membawa orang-orangnya ke DC dan melawanku sampai mati. Aku tidak percaya dia punya nyali untuk melakukan itu. Martin menyalak dengan marah, "Jordan Stele, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan menikahi Lauren atau tidak?" Tanda tanya tanda seru. Petik 2. Jordan tahu waktunya telah tiba. Dia mengangkat cangkir tehnya dan menghancurkannya ke tanah dengan sekuat tenaga. "Saya ulangi untuk terakhir kalinya. Tidak ada yang bisa memaksaku melawan keinginanku." Martin memerintahkan dengan ekspresi cemberut, "Lakukan." Orang-orang bersenjata mengarahkan senjata mereka ke Yordania dan akan menembak. Namun, saat ini, suara tembakan senjata asteris. Senapan mesin di luar pintu menembak dengan cepat ke pintu dan tanah. Semua orang terkejut karena mereka mengira pasukan telah tiba, tetapi mereka berbalik, hanya untuk menyadari bahwa pesawat berbentuk UFO di halaman melayang di udara dan menembaki mereka. Sial, bagaimana itu bisa terjadi? Tidak ada seorang pun di UFO sama sekali. Siapa yang mengendalikannya? Brett tercengang. Suara tembakan senjata asteris. Setelah satu putaran tembakan beringsut lebih dekat ke kerumunan. Lindungi kakek. Kekacauan pecah dan para wanita, seperti Clarice dan ibunya, telah lama ketakutan dan bersembunyi di bawah meja. Sayang, tiba-tiba, pesawat berbentuk UFO menembakkan beberapa item lagi seperti bom kabut dan sebagainya, di ruang tamu. Itu adalah penemuan baru mus dan makhluk apapun yang menciumnya akan menjadi lemah dan tidak berdaya, seolah-olah telah diracuni. Pada saat ini, Jordan mengenakan topeng yang telah lama dia siapkan. Namun, orang lain di ruangan itu tidak memiliki topeng pelindung seperti itu dan malah memakai topeng biasa yang tidak memberikan perlawanan sama sekali. Mengambil keuntungan dari kekacauan, Jordan memainkan keterampilan operasi khusus. Bang, bang, bang. Jordan pertama-tama menjatuhkan 3 pengawal yang paling dekat dengannya ke tanah sebelum menyambar senjata mereka. "Kau menodongkan pistol padaku, iya. Aku paling benci ditahan di bawah todongan senjata." Bang, bang, bang. Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak menendang mereka bertiga. Pada saat ini, pengawal lain di rumah juga dengan cepat mengambil tindakan untuk menangkap Jordan. Namun, pada saat ini, penglihatan mereka terhalang, dan mereka diracuni oleh gas, sehingga gerakan mereka lambat dan lemah. Mereka sama sekali bukan tandingan Jordan. Dalam 3 langkah, dia menyingkirkan semua orang di rumah. Pada saat ini, Jordan menutup pintu dan menginstruksikan tim untuk mengendalikan pesawat berbentuk UFO dari luar, karena takut akan ada lebih banyak bala bantuan yang dikirim oleh Howard. Seluruh ruang tamu dipenuhi asap. Keluarga Howard menjadi lemas dan tak berdaya saat mereka jatuh ke tanah atau merosot ke kursi. Pada saat ini, Jordan memegang pistol